Kalau misalnya ada suatu acara ternyata bercampur dengan bid'ah misalnya, antum datang pas jangan bid'ahnya, paham? Contoh, misalnya acara tahlilan, ya, itu bid'ah, tidak ada contohnya. Nabi SAW keluarganya meninggal, tidak pernah bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, hari ke berapa lagi? 40, terus 100, kemudian apa? 1000, bikin undangan makan, semua orang datang, walimah kematian ini nggak pernah Nabi kerjakan. Yang ada orang meninggal, Nabi suruh bantu orang tersebut, dia sudah kena musibah. Kemudian takziah 3 hari. Setelah itu cukup. Ini sunnah Nabi SAW dilanggar. Kalau ada orang meninggal, kita tahu sunnahnya kita bantu dia, maka datang nggak ada masalah. Pas ada acara-acara makan-makan yang kita ikuti, kita datang sebelum atau kita datang sudah mereka buyaran ya. Tidak ada masalah karena memberi takziah kepada orang meninggal sunnah atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan sinya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi kembali ceramah dari Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Firanda, yang mana Bapak Ustadz Firanda ini mengkritik tentang tahlilan 1 hari, 40 hari, 7 hari, dan 100 hari, dan lain sebagainya. Sebetulnya ini sudah sering kami sampaikan ya, cuman karena orang-orang Wahabi tidak mau menghargai amalia orang lain, tidak mau menghargai pendapat atau dalil-dalil orang lain yang merasa paling benar, mereka merasa paling sunnah. Tuh, ini perlu kita luruskan tetap untuk membentengi akidah umat Islam. Biar tidak terlalu lama, mari kita simak tanggapan dari Gus Bahat tentang ceramahnya Ustadz Firanda. Mari kita simak videonya. Dari dulu Nabi itu wawasannya luas sampai tidak mengharuskan orang itu harus di Mekah di Madinah. Kata Nabi, al-bilad dua, semua negara itu hakikatnya milik Allah, semua belahan bumi milik Allah, wal ibad dua, semua hamba, semua makhluk itu hamba Allah, entah dia muslim, kafir, orang soleh, fasik, semuanya itu hamba Allah. Fahaitsuma asabta khairan faqim, kamu di mana saja ketemu kebaikan maka kamu boleh diam. Tentu kebaikan itu macam-macam. Orang yang hidup di dunia global kayak Anda semua itu kebaikan adalah menunjukkan kalau Islam itu misalnya suka damai, suka toleran. Islam itu agama yang peduli. Sebab itu di An-Nisa 114, ya tolong dicatat, An-Nisa 114. Itu ada ayat yang itu jadi pegangan seluruh komunitas muslim dunia. Ketika Anda mungkin rapat di PBB atau rapat-rapat konsultasi dunia tentang perdamaian, itu di Al-Quran itu jelas sekali. Di An-Nisa 114, Allah ngendikan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Diskusi apapun itu tidak ada baiknya kalau tidak mengarah pada ya la khaira itu tidak, najwa itu diskusi atau presentasi ilmiah atau musyawarah atau rembukan. Mungkin kalau orang yang tidak jabat bilangnya cangkruan atau di mana saja. Diskusi apapun tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang peduli secara sosial. Sedekah itu berinfak atau peduli secara sosial. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, atau menggembar-gemborkan, mengumandangkan, mensyariatkan sesuatu yang ma'ruf, mudah dikenali. Mudah dikenali itu artinya lawan katanya mungkar. Mungkar itu sesuatu yang dilawan atau dianggap buruk oleh akal. Makanya disebut mungkar, diingkari. Kalau ma'ruf itu dimaklumi. Aw islahim bainan nas. Allah tidak ngendikan bainal mukminin atau bainal muslimin. Allah ngendikan aw islahim bainan nas. Semua kiat-kiat yang memperdamaikan antar manusia itu pasti diridhoni Allah. Sebab itu dalam sejarah Islam paling monumental ada istilah piagam Madinah, ada Sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi demi kelangsungan hidup bersama pernah berdamai dengan kafir Quraisy. Nabi juga berdamai dengan orang-orang Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Quraidah. Sebab itu damai itu enggak butuh alasan, yang butuh alasan itu perang. Kita ulang lagi, damai itu enggak butuh alasan karena itu fitrah manusia, yang butuh alasan itu perang. Sebab itu dibolehkannya perang di Islam itu nunggu lama sekian, ada kezaliman, ada kesewenang-wenangan, ada macam-macam baru dibolehkan perang dengan arti mempertahankan diri. Sebab itu ayat perang pertama turun itu istilahnya Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diberi izin, itu ada di surat Hajj. Telah diberi izin orang mukmin melawan atau mempertahankan diri dengan perang karena bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Ada ayat lagi, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Kamu boleh perang tapi dengan mereka yang merangi kalian. Jadi bolehnya perang itu nunggu ada alasan. Seperti kita dulu ngelawan kolonial, ngelawan penjajahan. Sebab itu Anda-anda di Amerika tidak usah khawatir kalau Islam itu misalnya dicitrakan sebagai ekstremis, sebagai yang penganut kekerasan. Tidak usah khawatir karena dalil-dalil bahwa kita suka damai itu jelas sekali dan tertulis secara jelas, secara eksplisit bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, itu di ayat
114 An-Nisa. Kemudian yang kitab Bukhari yang saya serahkan sama Pak Rois Surya itu sama teman-teman yang di Amerika itu jelas. Ya, mungkin kalau halaman di kitabnya beda itu Namratul Hadis. Nomor hadis itu pasti sama, bisa dilihat 3231 ya, 3231. Di situ dijelaskan bahwa Nabi itu pernah begitu mengalami hal yang buruk ya, saya baca Arabnya biar dapat berkah dari hadis sahih. Kenapa saya pakai hadis-hadis sahih? Karena nyuwun sewu teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang enggak jelas sehingga kalau ketemu alumni-alumni Ummul Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya, sehingga terus repot kayak Nabi itu NU gitu. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi memang berat. Kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu. Memang masalah secara riwayat itu. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok itu hadis sahih apa enggak. Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya enggak paham, yang ditanya enggak paham. Jadi akhirnya sama-sama diam. Dan beberapa tradisi NU di daerah-daerah yang kebetulan komunitasnya beda itu terus akhirnya dirubah. Kirim doa bersama atau apalah yang karena tradisi kita itu dituduh mirip Buddha, mirip Hindu macam-macam. Makanya menurut saya wong hadis sahih itu luas ya, kita tidak perlu dalil-dalil yang aneh-aneh karena itu beberapa yang orang doktor hadis atau profesor hadis yang dari Ummul Qura atau dari Mekah itu terus kita kelihatan ndak alim gitu, kita kelihatan ngawur gitu. Sebab itu bentuk penghormatan saya pada komunitas di Amerika Serikat ini saya dalil itu 2 saja yang aman, 1 Quran, 2 hadis-hadis sahih. Meskipun nanti analisisnya kita ngikuti ulama. Analisis itu penting karena tekstualis itu tidak bisa. Tadi malam saya kebetulan ngisi di hallnya Mbah Sahal dulu Rois Am NU. Itu saya cerita. Saya tuh sering ketemu orang yang mengumandangkan atau menggembar-gemborkan kembali ke Quran. Saya bilang itu tidak bisa kecuali dengan analisis ulama. Saya beri contoh. Di Quran itu hanya ada kata wadarul bai'a. Kalau ada Jumatan sudah mau mulai, tinggalkanlah jual beli. Nah, kalau nuruti tekstualis, berarti orang main HP boleh, orang tidur boleh, orang cangkruk boleh, karena Allah hanya melarang tinggalkanlah jual beli wadarul bai'. Tapi berkahnya analisis ulama itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Bai' adalah contoh dari sekian yang menghalangi orang ikut Jumatan. Sebab itu main HP ya nggak boleh, main apa saja yang bisa mengganggu Anda tidak bisa Jumatan. Begitu juga ada ayat wa antasma'u bainal ukhtain. Ya, di akhir juz 4 itu kan ada khurimat alaikum ummahatukum, kamu tidak boleh menikahi ibu-ibu kamu. Itu jelas ummun itu artinya ibu. Tapi semua ulama ijma bahwa maknanya itu ummun itu ibu wa in alat, ummun wa in alat. Jadi saya tidak boleh nikahi ibu saya dan ibunya ibu saya, ibunya mbah saya sampai Sayyidah Hawa. Begitu juga di Quran hanya ada kata misalnya wa banatukum, tidak boleh nikahi anak putri. Bintun itu anak putri. Tapi semua ulama sepakat dari kelompok manapun bahwa bintun itu maknanya wa insafulat, anak saya putri dan anaknya anak saya, anaknya anak saya. Yang terakhir jumlah yang diharamkan adalah wa antasma'u bainal ukhtain. Berpoligami dengan misalnya nikah istri dan mbaknya atau nikah istri dan adiknya. Itu jelas di Quran hanya melarang sesuai teks atau dohirnya teks wa antasma'u bainal ukhtain, menikahi poligami 2 bersaudara. Zaman Rasulullah SAW sugeng, itu Nabi sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa kholatiha, wala bainal mar'ati wa ammatiha, juga tidak boleh nikahi istri plus nikahi buliknya atau nikahi budenya. Kemudian di era ulama supaya orang itu nggak salah paham, diberilah satu kaidah yang lebih komplit dalam pemahaman masyarakat, yaitu disebutkan tidak boleh berpoligami dengan 2 perempuan yang keduanya ada hubungan mahram. Jadi misalnya Sri kamu nikahi nggak boleh bersamaan dengan itu nikahi saudara putrinya, saudarinya, atau buliknya, atau mbahnya, atau sama siapapun yang punya hubungan mahram. Sebab itu kata wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan 2 bersaudara dalam satu nikahan adalah ibaratun anil mar'ataini bainahuma mahramiyatun. Hubungan 2 perempuan yang ada mahram itu tidak boleh tahta rajulin wahid, punya suami 1 fi nikahin wahid, yaitu poligami. Sebab itu menurut saya teman-teman yang di Amerika atau dimanapun yang Suriah ini harus mulai terus menggalakkan belajar hadis-hadis sahih yang pemaknanya itu ikut ulama. Nanti insya Allah tetap lengkap, tetap tidak usah khawatir lah. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu kalau ada orang kritik tahlil itu kan kritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah?
Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan sih kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari, 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya? Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkur wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita mengistilahkan itu 7 hari 40 hari, akhirnya lah kebetulan kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas menghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah, itu kan terus senang kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu saja kan masalah, kan itu kan masalah besar itu. Coba ikutkan saja kaidah umum misalnya uzkur wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Nah, kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus hentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad. Ya, ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung, utama nanti Suryanya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Surya betulan nanti. Begini. Hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasul. Sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Gus Baha menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.